Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Asik bisa membaca Al-Quran. Dengan subtema lafal huruf hijaiyah bersambung. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita telah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita diberikan pemahaman di dalam mempelajari Al-Quran. Baik anak-anak, mari kita akan belajar bersama-sama tentang lafal yang bersambung. Anak-anakku sekalian, di dalam kita mempelajari Al-Quran, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, huruf Al-Quran disebut juga huruf hijaiyah. Yang kedua, huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Yang ketiga, huruf hijaiyah ditulis dari sebelah kanan ke arah kiri. Dan yang keempat, tanda baca dalam Al-Quran disebut harokat. Ayo anak-anakku sekalian, simak kembali huruf hijaiyah yang pernah kita pelajari. Mulai dari huruf alif sampai dengan ya. Coba diingat-ingat ya, agar kita semakin mudah untuk belajar Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah bersambung. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui anak-anakku tentang tanda baca Al-Quran atau yang disebut dengan harokat. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama tanda baca Al-Quran atau harokat. Dengan lirik lagu, nada yang kita gunakan adalah lihat kebunku. Coba kita bersama-sama menyanyikan lagu tanda baca dalam Al-Quran. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasdid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Bagus anak-anak ya. Coba kita ulangi lagi ya. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasdid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah.
dengan kita nyanyikan tanda baca Al-Quran, semakin mempermudah kita untuk mengingat tanda baca dalam Al-Quran. Selanjutnya anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan tanda baca Al-Quran atau yang disebut dengan harokat. Harokat itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang di atas huruf hijaiyah dan ada pula yang di bawah huruf hijaiyah. Coba kita simak bentuk harokat antara lain. Yang pertama adalah harokat fathah, yaitu baris miring di atas huruf hijaiyah yang berbunyi vokal A. Nah, ini bentuknya anak-anakku sekalian, ya. Kemudian kedua, bentuk harokat yang kedua yaitu dhammah. Apa anak? Dhammah, yaitu baris lengkung di atas huruf hijaiyah yang berbunyi vokal U. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini anak-anakku adalah bentuk tanda baca dhammah. Selanjutnya, bentuk yang ketiga yaitu kasroh. Apa itu kasroh? Yaitu baris miring di bawah huruf hijaiyah yang berbunyi I. Bentuknya adalah anak-anak seperti ini. Nah, ini adalah bentuknya kasroh, garis miring di bawah huruf hijaiyah. Bunyinya adalah I. Bentuk harokat yang berikutnya yaitu yang keempat. Namanya adalah fathah tanwin atau sering dikenal dengan fathatain, yaitu garis miring dua di atas huruf hijaiyah yang berbunyi an. Bagaimana bentuknya? Coba diperhatikan sekarang. Inilah bentuknya garis miring dua di atas huruf hijaiyah dan bunyinya nanti adalah anak-anak adalah an. Selanjutnya adalah bentuk harokat yang kelima, yaitu kasroh tanwin atau sering dikenal dengan istilah kasrotain, yaitu garis miring dua yang berada di bawah huruf hijaiyah yang berbunyi in. Bagaimana bentuknya? Nah, ini anak-anakku, ya. Ini adalah bentuknya kasrotain, garis miring dua di bawah huruf hijaiyah dan bunyinya nanti adalah in. Selanjutnya anak-anak, bentuk harokat yang keenam yaitu dhammah tanwin atau dhammatain, yaitu bentuk seperti wawu yang saling berhadapan di atas huruf hijaiyah yang berbunyi un. Coba perhatikan bentuknya. Nah, ada dua bentuk wawu yang saling berhadapan, ya, di atas huruf hijaiyah yang berbunyi un. Tanda harokat yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu sukun, yaitu bulat kecil di atas huruf hijaiyah untuk mematikan huruf. Bentuknya bagaimana? Nah, ini anak-anakku sekalian, bentuknya adalah bulat kecil di atas huruf hijaiyah, fungsinya adalah untuk mematikan huruf. Tanda baca berikutnya, yang ke-8, adalah syiddah atau tasydid, yaitu bentuknya seperti M terbalik di atas huruf hijaiyah, membacanya ditahan.
Bentuknya bagaimana? Nah, ini anak-anak, bentuknya seperti M yang terbalik di atas huruf hijaiyah, ya. Dan cara membacanya adalah ditarik. Anak-anakku sekalian, ayo kita mencoba untuk menulis huruf hijaiyah. Bagaimana cara menulis huruf hijaiyah? Nah, ini ada panduan cara menyambung huruf hijaiyah. Coba diperhatikan, jika alif, huruf hijaiyah alif berada di awal, ya, kemudian di tengah tidak bisa ditulis, tapi bentuk di akhir bisa ditulis, ya. Begitu juga dengan ba. Coba diperhatikan, jika ditulis di awal, di tengah, dan di akhir. Huruf ta, jika ditulis di awal, kemudian jika ditulis di tengah, dan bisa juga ditulis di akhir. Begitu juga huruf sa, kalau ditulis di awal seperti itu, kemudian kalau ditulis di tengah, dan juga ditulis di akhir. Begitu juga huruf jim, ketika ditulis di awal kata, dan di akhir kata, ataupun di akhir kata. Jadi anak-anak, kita nanti belajar bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Ditulis di awal, penulisan di tengah, ataupun penulisan huruf itu berada di akhir kata. Anak-anakku sekalian, coba kita belajar melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Coba perhatikan kalimat di bawah ini. Salama, ya. Jadi kalau dibaca adalah salama, ya, terdiri dari sa, la, ma, ya. Nah, ketika disambung maka akan menjadi seperti ini anak-anak. Coba diperhatikan. Nah, ya, tulisan salama jika disambung akan berbentuk seperti tulisan sebagaimana tampil di layar ini. Kita lanjut berikutnya. Kita mencoba untuk belajar menyambung huruf hijaiyah. Bisakah kalian menyambung huruf hijaiyah seperti di bawah ini? Ya. Ya. Kalau bentuk tunggalnya alif, kaf, lam, akala. Ya, semuanya berharokat fathah. Bila disambung, nah, maka bentuknya akan sebagaimana dalam tabel. Akala. Ya, begitu juga kalau ditulis Latin dan dibaca akala. Kemudian ba, a, sa, jika digandeng menjadi ba'atha, ya. Tulisan maupun bacaan sama, ba'atha, ya. Kemudian yang berikutnya ta, ba, ta. Bentuk bersambungnya adalah sebagai berikut adalah tabata, ya. Dan ditulis serta dibaca tabata. Baik anak-anak, selanjutnya perhatikan dan simak dengan baik-baik, ya, huruf hijaiyah bersambung berikut ini. Apa ini anak-anak? Sakila. Coba kita sambung. Bagaimana kalau lafaz sakila dari bentuk tunggal kita rangkai menjadi satu kata bersambung, sakila. Nah, inilah anak-anak, ya, bentuk rangkaian dari huruf, ya, dari sakila. Selanjutnya coba kita perhatikan. Coba dirangkai dengan benar. Jahada. Oke, maka akan menjadi seperti ini anak-anakku. Jahada, ya. Kita lanjut anakku sekalian, ya. Kita masih tetap berlatih untuk menyambung huruf hijaiyah. Ya, dari hasuna. Bila kita sambung akan menjadi hasuna. Ya, coba kita masih berlanjut kembali, ya, masih berlatih huruf hijaiyah bersambung. Kho, ro, ja.
Kemudian jika kita sambung anak-anak akan menjadi bentuk kharaja. Alhamdulillah ya, anak-anakku pintar semuanya ya, sudah bisa berlatih menyambung huruf hijaiyah. Selanjutnya coba kita evaluasi. Kalian semuanya siswa yang hebat dan pasti bisa. Ayo kita jawab pertanyaan berikut dengan mengisikan jawaban pada kolom komentar yang ada di bawah. Pertanyaannya anak-anakku, yang pertama adalah, sudahkah kalian di rumah mengaji? Kemudian yang kedua, sudahkah Al-Quran ataukah masih cilik? Silakan nanti dijawab di kolom komentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak-anakku sekalian, ya, kalian sudah bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung dengan